hanya menunggu lagi kelanjutan. Bagaimana nunya? Kan panitia yang mulai itu. Udah ada bicara. Ini berapa lama pembuatannya Om sampai jadi? Ini sekarang masuk di bulan ke-10. Bulan ke-10. Udah. Mungkin sekitar 3 Kecamatan Tengah hancur. 15 bulan lah mungkin. Ya, kan lebih. Bisa 1 tahun juga bisa, tergantung dari materialnya, cuaca. Ini kan kita kondisi rumah kapalnya begini, jadi kalau hujan berhenti. Jadi kemarin waktu banjir Makassar, di sini juga kita berhenti. Bisa kerja di sini, tapi kan aliran listrik banyak, air dari sana jatuh, takut. Jadi saya bilang jangan, hindari kecelakaan kerja. Apalagi mana dosennya? Oh, jadi dosennya pakai jaket apa? Dia pakai baju bebas. Berarti yang tidak ada bajunya berarti dosen deh. Ya, Tidak ada jaketnya. dia kayak ini juga bukan Dosen? mahasiswa. Dosen ini. Yang ada begininya Om. Oh, yang ada begitu dosen. Ya, bukan mahasiswa. Panitia. Oh, mahasiswa. Ini ada juga wawe, tapi cocok gitu. Tidak cocok tuh. Ya, semar mana-mana saja. Jadi di sini Om ada berapa karyawan? Berapa karyawan yang kerja dalam satu kapal Jadi ini? mereka ini kita tidak pernah sebut mereka karyawan kita. Jadi mereka ini saudara kita, mitra kita. Jadi kita itu di sini hubungan emosionalnya dekat, saudara. Jangan bilang karena. Iya, tapi berapa orang Om yang kerja ini? Sekarang tahapan pertama ini yang di atas ini sekitar 10, yang di bawah 33, 6. Berarti berapa itu 16? Ada 2 lagi orang. Berapa itu? 18. 12. Jadi 18 orang yang kerja. Setara. Tetapi kalau misalnya mau dihitung total semua yang terlibat itu banyak. Nanti kan setelah naik ini semua, biasa kita nambah. Mulai sayang sebentar kita pertanyaannya. Ya kan cuman ini saja dulu. Biasanya kami Oh ya pasti. selalu pernah menjawab sesuai. Tentang Citrakan. Selamat datang secara pribadi dan mewakili pimpinan kalangan Haji Ulibot, istri kapal kami. Beliau kali ini tidak berada di tempat karena masih dalam tahap penyembuhan. Beliau masih di Makassar kontrol pengobatan. Jadi beliau mendelegasikan saya mewakili beliau. Pak Suwandi juga mungkin sudah dikenal sama pimpinan kami. Kami mengucapkan terima kasih Pak atas waktu dan kesediaan Bapak menerima kami dari Prodi Aplikasi Kerapan, Fakultas Ekonomi dan Universitas Makassar. Hanya ada anak kami yang menghubungi Bapak untuk Siap, ya. waktu dan kesediaannya untuk menerima. Kami memang diberi mandat oleh galangan pimpinan. Kalau misalnya kedatangan mahasiswa diberikan apa keinginannya mereka, karena kita sebenarnya sangat bersyukur ada di kita ini mau jalan-jalan ke galangan kita, mau melihat seperti apa kapal. Jadi seperti inilah, mudah-mudahan nanti dapat saya ini banyak dapat manfaat kedatangan ibu berserta ininya rombongan mahasiswanya. Mudah-mudahan setelah ini ada wawasan baru yang ibu dapat juga. Kami juga dapat, dan siapa tahu bisa jadi judul skripsi dari adik sekalian ini kalau misalnya ada ininya kaitannya. Iya. Ya. Ini banyak sebenarnya yang bisa dikaji kalau masalah mungkin dari harga bahan bakunya di mana didapat bahan baku, kemudian tenaga kerja yang dipakai itu dari mana saja, kemudian lamanya proses satu kapal misalnya itu diproduksi, kemudian bagaimana apakah harus order dulu, ada pesanan masih baru dikerjakan atau bagaimana prosesnya? Jadi apa saya mulai? Jadi gini, kapal yang kita berada sekarang ini adalah kapal pesanan dari Amerika, USA. Kebetulan dia sebenarnya dia kewarganegaraan dia bangsa Ukraina. Jadi namanya nama Rusia. Yuri Anatolevich Smolinsky namanya, tapi dia tinggal di Amerika. Jadi ketika dia kebetulan sempat googling di internet, di media, ternyata ada pinisi, akhirnya dia berminat, dia datanglah ke sini, jalan-jalan ke beberapa galangan untuk nimbang-nimbang harga dan lain-lainnya. Akhirnya kebetulan rezeki mungkin ke kita, jadilah di galangan ini dapat proyeknya yang tadi Mr. Yuri saya manggilnya. Nah, dikerjalah kapal ini dengan ukuran dimensi lebar kapal ini 9,5,
panjang totalnya 40, tapi dengan anjungannya nanti sekitar 47 meter. Punya kabin 8. Di bawah ada namanya lower deck, di sini kita sekarang ini main deck, nanti di atas ini ada lagi namanya upper deck. Semua kita gambar, semua kita kerja sesuai gambar yang diberikan kepada kita. Jadi intinya semua galangan yang ada di sini di Bulukumba ini mereka bisa kerja kapal sesuai gambar, apa saja gambarnya. Nah, hanya memang harus dimaklumi dan dipahami bahwa kita ini kan cara kerjanya tradisional. Nah, jadi berarti harus ada apa namanya istilahnya kearifan lokal yang dimasukkan ke kapal. Nah, jadi pinisi nanti kalau jadi dia sebenarnya ini jadi sebuah sentuhan teknologi tinggi dan perpaduan tradisional kearifan lokal itu tadi. Jadi nanti ini kapal nanti mungkin ada beberapa di antara adik-adik sekalian yang tadi kebetulan masuk di kantor sempat lihat seperti apa cantiknya kapal. Mungkin Pak Suwandi juga pernah lihat seperti apa model kapalnya. Kalau kearifan lokalnya Pak, ciri tersendiri yang dimiliki yang di sini apa? Jadi sebenarnya begini, pinisi dulu itu dia memang klasik pinisi dulu. Nah, tetapi setelah karena berubah fungsi jadi kapal wisata bukan kargo. Nah, sekarang sudah kapal wisata, ada beberapa yang dihilangkan seperti bagian belakang ini sudah dibuka. Ini di belakang jadi bisa jadi jalur masuk keluar masuknya penumpang nantinya. Nah, itu teknologi baru sekarang. Tetapi sentuhan yang kita tetap jaga itu memiliki 2 tiang dan 7 layar. 2 tiang utama itu sama 7 layar. Itu ada filosofinya itu Pak, kenapa harus 2 tiang, harus 7 layar pasti ya, ada. jadi sebenarnya kalau bicara filosofi, saya ini kan orang baru di kapal, tapi tidak apa-apa saya sampaikan bahwa 7 layar itu kalau bahasa konjonya itu ni parilimay, nah ni tujuan itu dalek. Nah, maksudnya mudah-mudahan dengan sentuhan doa dengan kedua belah tangan kita, tujuan yang ingin kita dicapai itu bisa secepatnya kita raih. Gitu. Kalau berbicara tentang bahan baku Pak, bahan baku utamanya kan tentu itu jenis kayu ini jenis kayu apa, kemudian didapatkan di wilayah mana? Benar-benar. Ada di sekitar sini. Jadi sekarang ini kapal ini nantinya hanya ada 3 jenis kayu. Iya, Pak. Jadi bodi kapal yang kita lihat tadi sekarang di bawah itu yang gelembung begini tuh, itu dari Sulawesi Tenggara, namanya kayu besi. Kayu besi. Kalau bulenya sebut iron wood. Kalau bule. Nah, jadi sekarang setelah kayu besi ini ada tulang-tulang ini yang putih yang kita lihat ini. Kalau bahasa di sininya namanya taju. Kalau ini, tapi kalau di bawah itu namanya solor. Ya, padahal ini kan sambungan naik, tapi kan beda fungsi lah, jadi beda namanya. Jadi ini solor. Di bawah ada lagi di tengah antara yang kiri sama yang kanan ada di tengah, itu namanya kelu. Ini kayu biti. Kayu biti. Ya, kalau bahasa di Bone namanya anak nasa, mungkin di Bone itu. Atau di Selayar ada lagi namanya kalau Selayar. Nah, yang sekarang kita injak ini, mendek ini kayu jati merah. Jati merah. Kadang kita datangkan kayu itu sudah masuk wilayah Bone dekat-dekat Sinja. Tapi ini kayu besi dari Sulawesi Tenggara. Kedatangannya itu ada 2. Bisa melalui kapal laut, bisa melalui mobil darat. Jadi dia mutar lewat itu di sana. Kalau keliling tuh. Ada barangkali mau bertanya nak, bukan? Kira mau ke destinasi. Berapa lama Pak biasanya dikerja? Oh jadi kapal itu tergantung dari ukuran yang disodorkan kepada kita. Hati-hati ya. Jadi begini, dalam tahap awal sampai terakhir kapal itu kita selalu menjaga keselamatan. Artinya kita upayakan jangan ada yang bahasa Inggrisnya terjadi apa-apa, dan apalagi kalau misalnya kalau bahasa Inggrisnya cuma kita tidak bisa sebut bahasa Indonesianya tidak bagus tuh. Nah, itu yang kita hindari, makanya selalu saya kasih catatan kemarin, hati-hati kalau naik di kapal. Mudah-mudahan enak naiknya tuh, turunnya juga bagus. Nah, kembali ke mana tadi sampai jauh. Berapa lama Pak? Nah, jadi tergantung dari kapal, dari ukuran kapal, dari model kapalnya, desain kapalnya. Kapal ini kalau bodinya saja itu sekitar 12 sampai 15 bulan. Tapi pengerjaan pemasangan mesin sampai intergol itu nanti paralel. Jadi seperti sekarang ini kita sudah menunggu kedatangan mesin. Informasi terakhir kami terima dari si yang punya mesinnya sekarang sudah berada di Surabaya. Jadi nanti ada juga konsultannya ini
Sekarang ini ada di Bira, dia mau berangkat, persiapan berangkat ke Jakarta untuk ngurus semuanya, datangkan mesin dari sini. Jadi kita naikkan dari sini. Ada teknik khusus yang menangani misalnya tentang mesin atau Ada. ada? Ya, jadi begini, khusus untuk kan begini, pemasangan mesin itu tidak seperti dengan kapal plat baja atau kapal plat fiber. Ini kan kapal kayu. Jadi memang pondasinya ada pondasinya itu dari kayu, baru kita duduk ke mesinnya itu dari tenaga ahli dari sini. Bukan tenaga ahli ya, tenaga terampil. Karena kita bukan dari bangku kuliah. Jadi tenaga saya sebutnya terampil. Ya, pengalamannya. Gitu. Jadi dipasangkan itu biayanya besar. Yang bisa masang mesin itu dia punya upah itu besar. Kan tidak gampang. Didapatkan dengan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memasang mesin, apakah Bapak sudah ada orang khusus yang memang kalau pasang mesin bisa memanggil atau nanti ya jadi kebetulan kita di Galangan lengkap dengan itu. Enggak apa-apa. Itu saya sebut, enggak apa-apa. Nah, jadi kebetulan ini kita ini sebenarnya berbangga hari ini Fitri ini bagian dari Galangan ini, Fitri. Bapaknya ini ahli memasang kapal. Kalau bapaknya orang arah. Nah, jadi bapaknya ini yang ahli masang terampil masang apa namanya mesin kapal. Karena itu tidak gampang, salah masang kemiringan as propeller namanya itu yang baling-baling bisa patah, bisa macet di tengah jalan kapalnya. Jadi dia harus ahli. Jadi bukan cuma satu keahlian di atas kapal ini, banyak ada beberapa. Itu meski butuh jam terbang tinggi pengalamannya. Kalau interiornya tadi Pak bicara sudah mesin, sekarang ke interior. Ya, siap. Itu kan desain interior sudah mungkin diberikan di gambar. Ya. Itu pendatangan interiornya itu dari mana saja atau sesuai dengan pesanan dari pemiliknya di mana didapatkan? Jadi gini, interior itu ada dua. Interior di dalamnya itu ada dua. Kalau dia maunya klasik, maunya kayu, maka kita kerja di sini. Tapi kalau dia maunya seperti hotel-hotel yang bintang 5, saya juga jarang naik ke bintang 5 ya, cuma sebut-sebutnya. Tapi seperti itulah, ini biasanya ke Bali, ke Semarang, atau ke Surabaya. Nah, kapal ini kebetulan rencananya setelah diapungkan, itu dibuat interiornya itu di Bali. Dan kapal ini rencananya di Bali. Ya, di Bali. Ya, termasuk mungkin furniturnya apa semua, aksesoris dapur, laundry mungkin. Prosesnya ini Pak kan sudah body sudah Ya. Ini sudah berapa lama pengerjaannya? Ini sudah 10 bulan. 10 bulan. Targetnya berapa bulan ini? Ya, 3 bulan ke depan. Asal tidak hujan dan semua dikasih kesehatan yang full, karena pekerjaan kapal ini berat. Bu. Tidak seperti yang kita lihat gampang. Kita kerja ini jam 8 sampai jam 5 sore. Semua yang kerja di sini tidak ada yang tidak berkeringat. Saya tidak bekerja berkeringat juga. Saking kerasnya ini pekerjaan kapal. Tapi bagus. Termasuk adik kita kebetulan kan bisa kuliah mau dari hasil keringat kapal. Jam kerjanya tiap hari, dari jam 8 ya. sampai jam 5. Jadi kapal ini selama 1 tahun liburnya itu cuma berapa hari? Mau lebaran 3 hari sama setelah lebaran 3 hari sama 17 Agustus. Sama lebaran haji juga 3 hari. Itu, yang lainnya tidak. Hari Minggu tidak mengenal hari Minggu. Jadi seperti anggaplah Fitri. Jarang ketemu sama bapaknya. Karena nanti misalnya dari perjalanan di sini ke rumahnya itu sekitar setengah jam lah. Jadi jam 6 baru bisa bicara-bicara ke bapaknya. Tidak lama kan sudah tidur bapak, pagi-pagi sekali subuh-subuh sudah ke sini lagi. Jadi komunikasi dengan orang tua sama anak yang dari kapal itu terbatas. Ini berapa pengerjaannya Pak yang sudah berapa bulan terakhir ini dikerjakan berapa orang sekarang ini? Untuk bodi, pengerjaan bodinya? Jadi begini, ini pekerjaan borongan. Jadi mereka ini ada sekitar 10 orang saja untuk di kapal. Terbatas itu Pak? Terbatas? Banyak? Terbatas orang yang kerja itu? Enggak banyak sebenarnya, cuma mereka ini kan borongan. Jadi berarti dia sudah hitung dengan 10 orang kayaknya saya sudah bisa kerja. Jadi mereka itu pasti buru waktu. Nah, beda yang di bawah ini harian. Kadang borongan juga tapi mereka milihnya harian. Yang ini yang tadi ngisi-ngisi itu pasak namanya. Kalau dicari di web Pak, apa nama webnya untuk misalnya? Nah, ini sebenarnya saya mewakili beliau walaupun beliau mungkin saya belum komunikasi. Ini kami ini Galangan meminta kepada ibu yang lebih tahu media. Kita ini sebenarnya promosinya di sini saja duduk menunggu. Terus cuma banyak berdoa saja. Mungkin bisa Pak ya diupdatekan di income web.
Ya, saya pernah komunikasi dengan bikin ini pulau saya kasih tahu ini Swandi. Kamu datang ke sini Andi, Pak Swandi, ini pulau besar. Kau bisa dapat uang banyak. Dia bilang, bagaimana caranya? Kau bikin lah, kalau butuh-butuh gambar naik ke sini, foto-foto apa semua. Tahu ini. Jadi kalau ada kapal, ada orderan, dapat pi. Pasti. Begitu. Kalau saya kan tidak bisa, Bu. Jadi kan anak muda Ya. bisa. Makanya tadi saya dengan istilahnya saya bingung. Apa ini maksudnya? Apa ini maksudnya? Beda sekarang dengan saya dulu. Ya. Ya. Siapa namanya? Nah, Bagus supaya kenal. Siapa namanya? Nah, saya Wulandari Pak. Saya mau tanya, katanya itu kayu jati itu sekarang susah didapat Pak. Nah, untuk cara mengatasi masalah itu Pak, terkhusus pembangunan kapal ini kan butuhkan kayu jati kayak bukan ini. Ya. Nah, cara mengatasinya itu kayak gimana Pak? Enggak, jadi gini. Apakah ada apa? Ya ada anunya dari daerah-daerah tertentu untuk Jadi gini. Jadi versi dari lingkungan hidup ya, dari apa namanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup itu selalu menyuarakan bahwa kondisi finish itu nanti ke depan sudah mulai habis. Padahal sebenarnya tidak. Sepanjang masih ada di Cina atau di Amerika pakai mobil listrik, maka kita juga di sini pasti masih kerja kapal. Apa hubungannya? Pasti pertanyaannya apa hubungannya mesin listrik dan kapal finish? Karena ketika misalnya orang Cina produksi baterai mesin kapal, dia ke Indonesia cari lahan timah atau nikel. Nah, kalau dia sudah temukan di Morowali misalnya, dia buka dulu lahannya, dia bersihkan, lain clearing dulu. Kayunya itu yang kita beli. Jadi seperti ini, baru-baru misalnya ada lagi datang dari Morowali, dia bilang siapa butuh kayu. Itu dari itu tadi, lain clearing itu. Dan mungkin kalau dibilang sudah susah, enggak. Kalau khusus kita di Indonesia tuh kayaknya masih lama. Nah, saya tidak tahu kalau generasinya siapa namanya tadi. Nah, siapa tahu generasinya nanti jadi pengusaha ini sih mungkin sudah kurang. Kalau saya mungkin belum lah, masih oke lah, masih cukup. Jadi Pak, misalkan kapal yang tidak beroperasi dikemanakan? Diapakan? Dioperasi maksudnya? Yang kayak nggak berlayar, nggak bisa medium. Jadi begini, kapal finish ini yang kita lihat di Google itu tidak ada di sini. Kalau sudah selesai lari ke Labuan Bajo atau Raja Ampat atau Banda Neira. Ya, Banda Neira. Ada juga yang ke Sumatera, ke Medan. Sedangkan Danau Toba saja nama produksi kapal finish sih. Dibikin di dalam, kan dalam berarti kan dia terpisah. Itu orang-orang sini dikirim ke sana, dibikin di sana. Sekarang kalau tidak salah sudah ada 3 finishingnya di Danau Toba. Harus dibuat di sana Bu, karena tidak bisa diangkat ke sana. Maksudnya tidak bisa berlayar ke sana. Kan danau dia. Tidak ini ketemu. Tapi yang Pak, yang tenaga kerja itu atau yang pergi itu kontraknya dengan galangan atau dengan kontrak tersendiri dengan perusahaan yang meminta? Kontrak tersendiri dengan mereka. Kebetulan proyek itu bukan dari kami, tapi saya mendengar dari ini katanya di sana sudah kan biasa banyak pekerja datang. Kalau selesai pekerjaannya biasanya mereka lewat-lewat sehingga bicara-bicara dari situ kita dapat informasinya. Ya. Masih mau bertanya lagi. Ini kapal finish Pak, berapa lama kita biasa digunakan, dan kalau setelah digunakan kan itu kan kayak ada beberapa kapal itu sudah mungkin rusak atau apa, itu sisa-sisa kayunya itu dikemanakan Pak? Jadi gini, kapal ini kekuatannya itu untuk dipakai itu antara 15 sampai 25 tahun lah. Artinya 15 tahun masih oke. Yang penting tadi catatannya kru-kru kapalnya itu ya rajin membersihkan. Makanya misalnya seperti kapal ini sudah mau berangkat, biasa kita dari galangan itu masukkan ide usulan ke buleknya, kalau bisa gunakan ABK orang sini, orang Biraka. Kenapa? Beda dengan kru-kru dari Bali, dari Labuan. Mereka tidak perhatikan kapalnya. Kalau orang Bira, dia rawat itu, dia rawat ini kapal. Dia menyelam ke bawah. Dia cuma minta belikan saya kompresor. Karena ini kalau sudah parkir di air kan banyak binatang laut nempelnya. Nah itu kalau ABK dari sini tuh rajin jaga. Kita usulkan biasa begitu. Tapi kalau ABK dari sini misalnya Pak, apakah dia ada ketentuan ijazah tertentu bahwa harus selesai? Ada Pak ya? Jadi dulu begini, kapal di kita ini industri finish ini ada 3 suku. 3 suku yang ada di sini. Suku Konjo ini ada 3 etnis lah. Ada Bira, ada Arah, ada orang sini Tanah Beru. Nah, dulu orang Bira itu tidak bisa bikin kapal, tapi dia harus ada di industri kapal karena dia yang mau kapal, yang mau bawa ini kapal, dia nakodanya. Orang Ara dulu bisa bikin kapal,
Ini leluhur orang Arab bisa bikin kapal. Tapi kalau kapalnya terapung, dia mabuk. Nggak bisa bikin kapal. Itu dulu. Tanah Biru tempat dibuatnya kapal dulu. Pertama kali dibuat finish sekitar sini, Tanah Biru. Cuma sekarang karena sudah menyatu, orang Arab menikah sama orang Tanah Biru, orang Bira sudah menikah. Sudah ada penyatuan keluarga, akhirnya orang Bira sudah ada juga yang pintar-pintar bikin kapal karena ngikut-ngikut. Waktu sudah menikah ikut ke keluarganya yang jago kapal gitu. Orang Arab juga misalnya kawin di Bira, ikut-ikut juga ngantar kapal. Lama-lama jadi nahkoda, sudah ada menyatu. Kalau dulu begitu, terpisah. Jadi seperti itu finish. Sudah terjawab? Apa itu? Yang kayak bangkai-bangkai kapal itu Pak. Ya. Biasa itu diapakan itu Pak? Atau ditinggalkan begitu saja bangkainya? Jadi gini, bangkai kapal itu sebenarnya nilai artistiknya tinggi bangkai kapal. Jadi galangan ini masih orang tuanya beliau yang punya pimpinan. Dulu pernah dapat order kapal dari Jepang, dari Dinas Kebudayaan Jepang. Kapal itu rencananya mau dipakai di Expo tahun berapa dulu itu. Nama kapalnya Nagasaki Dream. Jadi pada saat pekerjaannya dimulai semua lancar. Jepang kan orang kaya, lancar uangnya. Hanya pada saat tertentu Jepang tidak mau lanjutkan itu karena ada masalah internal di sana. Tidak lama setelah kapal itu tinggal, kan sudah usang kan, sudah tinggal. Akhirnya orang itu menyerahkan kepada Pak Haji tadi, kapal dia serahkan, hibahkan ini kapal, dia bilang digunakan saja Pak Haji kapalnya. Tapi Pak Haji ini kan tidak tahu juga mau dia pakai di kapal karena modelnya lain, bukan model finish sih. Mungkin masih kecil Fitri dulu, mungkin dia ingat. Akhirnya tiba-tiba ada orang Jepang bikin hotel di Bali. Pakai bangkai kapal. Ya, dia maunya interior di dalamnya itu pakai kulit papan kapal yang bekas. Datanglah dibeli, dibongkarlah ini kapal. Ada 3 kapal yang bawa itu pecahan kapal bawa ke Bali. Sekarang itu di hotelnya namanya Ayana Bali. Jadi kalau sempat ada yang ke Bali, nah kebetulan ada uangnya banyak karena mahal katanya di situ, masuk ke Ayana itu interiornya di dalam itu bekas kapal. Nah, yang kedua, kalau tidak ada yang beli terpaksa dibikin pagar. Sisanya dia. Ya, sisanya pagar. Ya, saya mau bertanya. Apa itu? Perkenalkan, nama saya Seka Putri. Saya mau bertanya Pak, ini biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan kapal ini sampai selesai itu berapa? Wah, ini berat ini pertanyaannya Bu. Jangan sampai dimuat di media, ini tidak boleh. Tapi saya kasih estimasi. Untuk bodi kapal ini kurang lebih 8M. Tapi ini sebenarnya semua galangan ini beda-beda. Ukuran sama ini kalau diseluruhkan di galangan ini beda-beda caranya. Nah, kalau kebetulan kita di sini sekitar 8 lebih. Ini sebenarnya harga paling rahasia Bu, karena tidak boleh yang lain tahu. Nah, tapi kapal ini yang seperti di foto yang saya sudah perlihatkan, dapat barangkali saya kasih lihat juga Ibu supaya Ibu juga lihat modelnya nanti. Kira-kira nanti ini antara 15 sampai 17 kira-kira ya. Iya. Itu maksudnya sudah lengkap. Kira-kira nanti. Sudah langsung bisa terpakai. Ya, sudah bisa dipakai. Tapi belum pakai divingnya toh. Ini Bu, seperti inilah supaya lebih menyatu dengan gambarnya nantinya. Misi. Ini nih Pak, yang dimaksud 2 tiang tinggi. Iya. Layarnya 7. 4 3, 4, 5, 6. 3 depan, 1 2 tengah, 2 di belakang. Yang layarnya. Oh, berarti dia lantai 3 Pak ya? Lantai 2. Ya, lantai 2. 1 di bawah kan? Seperti kapal ini di sini di adik-adik. Itu di bawah cabin itu di bawah. Ada kamar di bawah. Yang di sini mesin bawah kita ini. Ya. Ada lagi 1 lantai di atas. Jadi 3 lantai. Ya, 2 lantai. Jadi kalau istilah kapalnya lower deck di bawah, di sini main deck, deck utama, upper deck. Di atasnya ada lagi tempat jemur-jemurnya bule-bule. Karena kalau kita Bu nanti kalau baju jangan kita naik di atas. Karena di atas itu ada namanya sandek. Itu sandek mungkin paham ini tempat berjemurnya bule, bukan berjemurnya kita bule. Tapi kan itu urusan mereka, bukan urusan kita tuh. Silakan. Di atas sini nanti mereka berjemur. Gitu. Kalau ini tempat nginapnya tamunya sama di bawah. Tadi tuh kita bilang yang baru kayak ini yang di belakang sini. Ya, ini di belakang. Di belakang. Saya mau kasih lihat anunya supaya itu model yang di belakang. Iya, modelnya. Harus Ibu dulu kasih lihat baru seperti nanti belakang Bu. Itu yang saya bilang teknologi baru.
nanti ibu yang kasih ke situ. Cuma ini gambar nggak bisa kita Di bagi. bawah ini terbuka Pak ya untuk dimasuki masuk jalan masuk. Iya, ya, untuk jalan masuk itu Bu. Ya, jadi nanti gini, nanti speednya ke sini, markir, tali kasih naik, dia datang ke nanti yang sesuai kedalaman ini, ya baru naik jalan ke atas ke kamar masuk ke dalam. Sudah lihat semua tuh? Iya. Ya. Sudah lihat? Oke. Apa lagi? Ah, ini pintar ini Bu. Kita punya calon dosen ini Bu nanti. Mengenai keselamatan kerja Pak, Iya. penerapan sistem keselamatan kerja untuk untuk tukang turun di sini membangun kapal PIS itu bagaimana Pak? Ya jadi begini. Untuk K3 untuk K3 di sini sepertinya agak susah kita terapkan. Kenapa? Karena sepertinya mereka yang tidak enjoy dengan K3 itu. Satu contoh, kita kadang mencoba memberikan layanan misalnya pembelian sepatu, memberikan sepatu banyak, tapi mereka adalah berat. Mereka lebih suka seperti ini kan. Ini yang berat. Kalau saya sih bayangannya harus seperti misalnya kita semua datang, bagus ini pakai helm semua, bajunya serang. Mereka tinggal. Mereka boleh. Jadi saya juga pakai sandal. Sandalnya mereka sepatu, saya pakai sepatu. Maunya saya seperti begitu. K3 itu yang kita ini. Ya. Belum masih dianggap bahwa kayak film atau ini Ya. tidak Ya. lepas untuk mengamankan. Istilahnya mereka ini bikin ribet, sudah bisa pasang papan satu lagi, ada lagi begini. Karena kalau menurut kita kan bagus juga penampakannya kan kelihatannya bagus kalau pakai daun, tapi mereka lebih suka yang itu saja. Jadi kita pilih bebas. Mereka baunya baju kaos supaya kalau panas dingin kan enak ini. Jadi sejauh ini Pak, Ya. Ya, sejauh ini apanya? para pekerjanya. Ya, artinya begini, kita selalu menjaga yang namanya titik aman. Di galangan lain ada juga yang kena koslet meninggal di kapal. Makanya itu selalu kita hati-hati kalau hujan jangan banyak jatuh banyak. Makanya selalu hati-hati. Saya kalau ada tamu seperti kita misalnya selalu itu hati-hati kalau di kapal. Kalau bisa salamlah di kapal. Karena kalau kita yang sunnah begini kan sebenarnya tidak percaya itu, tapi kita bingung di khusus kapal ini ada memang sesuatu yang material yang kita tidak lihat, tapi sepertinya kita bingung juga. Jadi kapal mereka itu percaya, mereka ini memahami ketika kapal sudah dimulai di kata itu sudah ada penghuninya kapalnya. Jadi karena menurut versi kita, apalagi kalau yang betul-betul pendalaman tauhidnya tinggi, ya pasti ada ini mungkin jin yang bisa jadi begitu. Tapi itu yang kita jaga. Biasa ada lewat dibilang di sana ada nona minir lagi kasih ayung-ayung kakinya jam 11 malam, pasti mereka takut. Nah, santai ini. Tapi ya begitulah. Seperti di atas ini karena sudah lama ini ada penghuninya, makanya tidak boleh sembarangan. Atau sakit perutnya nggak ada. Ini dari Kalimantan. Sudah berapa lama? Sudah 5 tahun. Pindah di lanjut. Tidak tetap lanjut, cuma bertahap. Ini kapal Bu, pengusaha besar dari Kalimantan. Dia pengusaha batu bara. Ini kapal nanti untuk ibunya. Pengusaha ini hebat di tanah bumbu. Dia mau kalau dia punya waktu dia membawa ibunya itu keliling-keliling Pulau Derawan. Atau mau juga dengar dari Punggawa? Siapa tahu ada yang mau tanyakan? Oh ya. Apalagi? Jadi itu apa namanya? Ibu silakan dinikmati. Yang mau tanya silakan tanya. Mumpun di sini. Sudah cukup itu tadi? Anunya? Yang dibutuhkan sudah cukup? Pertanyaannya? Mana tadi? Oh, di bus ya? Plakat tadi, mana yang Naya? Naya. Saya mau tanya lagi satu masalah kayak gajinya di sini itu digaji kayak per hari, per bulan, Ini borongan. borongan. Nah, jadi tiap bulan memang ada gajinya masuk langsung otomatis. Iya.
besarannya Cuma jangan saya beda-beda. kasih tahu. Iya. Ya, karena rahasia kalau Ya. rawan. Iya. Itu sudah Bapak ulangi deh.